Pertanyaan itu seperti di dalam surah Ali Imran ayat ke-45 itu dijelaskan secara detail lagi di sesi Mas Edis nanti. Karena sesi pertama masih menjelaskan keimanan masing-masing Mas Edis. Jadi begini. Yang saya bahas dalam firman sekarang ini bukan Yohanes 17 nomor 8 Mas Edis. Yohanes 17 nomor 8 itu tentang rema. Ya, bukan logos. Yang saya bahas adalah logos, Yohanes 1 nomor 1. Itu ya. Jadi saya kembalikan, saya luruskan lagi, kerucutkan lagi dengan tema firman bahwa Yesus sebagai firman yang hidup. Berarti kalau masuk kepada Yohanes 1 nomor 1 yang saya bahas adalah logos, bukan Yohanes 17 nomor 8 dalam bahasa aslinya adalah rema, bukan. Nah, pertanyaannya Mas Edis, apakah logos ini bisa menuruti logos yang lain? Begitu. Karena begini, pemahaman teman-teman Kristen, Yesus itu adalah firman yang hidup. Berarti, firman yang ada dalam diri Tuhan lalu menjadi manusia. Nah, firman ini hidup. Sehingga, apakah ada data, adakah dalil bahwa firman logos bisa mengikuti logos yang lain? Karena dia sebagai logos. Kalau kata Mas Edis tadi, pikiran, bisa akal, ya bisa statement. Nah, logos itu lebih umum maknanya. Nah, anggaplah pikiran Tuhan atau firman Tuhan bisa nggak menuruti firman yang lain? Seharusnya Mas Edis, seharusnya. Ketika Yesus itu sudah disebut dengan firman yang hidup, dia tidak perlu mengikuti firman yang lain seharusnya. Karena ketika dia adalah firman yang hidup, apa yang keluar dari lisan beliau, ya itu sudah firman dari Tuhan. Tetapi kenyataannya, kalau kita lihat di dalam Yohanes 12, nomor 49 dan ayat ke-50, ternyata dia masih menunggu firman-firman yang lain. Menunggu kabar-kabar dari yang lain. Padahal dia seharusnya dialah sang firman hidup itu, gitu loh. Kalau dia sudah memang firman hidup, ngapain dia nunggu firman yang lain? Yang saya tanyakan, adakah ya keterangan di dalam Bible atau di luar Bible, di dalam kekristenan, logos sebagai logos, ya kalimat dari Allah, firman itu menuruti mengikuti logos yang lain? Ada enggak dalilnya? Karena seharusnya dialah sang penerima firman, dialah sang pengucap firman itu sendiri, kan begitu. Kalau kita larikan kepada contoh di sini, Anda bertanya masalah surah Ali Imran ayat 45. Idz qalatil malaikah, ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, memberi kamu kabar bahagia, bikalimatin, dengan kalimat, minhu, yang kalimat itu dari Allah, ismuhu, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Nah, kalimat ini bukan logos, tapi rema. Nah, rema, kalau dalam Yunani rema, bukan logosnya. Sehingga maksud kalimat dari Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bikalimatin minhu, maksudnya Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya. Kun fayakun. Seperti itu. Datanya ada Mas Edis ya. Ini datanya. Ini ya. Maksudnya bikalimatin minhu itu bagaimana? Bahwa Nabi Isa adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari kalimatnya. Dari perkataannya, wa in kana makhlukon biwasitatil kalimah, biwasitotil kalimah. Beliau adalah makhluk yang diciptakan dengan wasilah, wasitoh kalimat. Apa itu? Wahya qauluhu kun fayakun. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan ini sama dengan konsep yang Anda sampaikan sebagai logos, tidak bisa. Nah, kemudian kalau kita baca ayat setelahnya, ayat setelah 45, di ayat ke-59, di sana ada ayat begini, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa sama seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Tercipta dari tanah dengan perkataan kun fayakun. Ya. Dengan perkataan kun fayakun. Sama kalau Anda baca ayat setelahnya, ayat ke-59 dari surah Ali Imran. Itu maksud dari kalimat. Bukan sebagai logos kalimat di sini, bukan.